Di sini saya ingin menginterpretasikan dari dampak profitabilitas, leverage, dan dividen policy terhadap financial distress. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Pertiwi Ramawati dengan NIM 4322 010 062. Terus, mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena industri energi, khususnya sektor gas dan minyak bumi, berperan vital dalam perekonomian global sebagai penyedia sumber energi utama. Namun, fluktuasi harga minyak dunia, perubahan kebijakan energi, dan meningkat biayanya operasional itu sering memicu tantangan finansial, termasuk risiko financial distress atau kondisi sulit keuangan yang potensinya itu berujung kebangkrutan. Nah, tiga indikator keuangan utama yang mempengaruhi risiko ini itu adalah profitabilitas, leverage, dan dividen policy. Nah, profitabilitas ini mencerminkan kemampuan menghasilkan laba, terus leverage juga menunjukkan proporsi utang dalam pembiayaan, dan dividen policy ini mempresentasikan porsi laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kombinasi ketiga faktor ini itu menentukan stabilitas keuangan perusahaan, terutama saat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Nah, mengapa saya mengambil tiga indikator utama ini? Yang pertama itu ada profitabilitas yang mempengaruhi di financial distress, karena kalau misalkan profitabilitas yang rendah itu cenderung meningkatkan risiko financial distress karena perusahaan kurang mampu untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya operasional dan kewajiban utangnya. Itu menurut dari Friedberg tahun 2004. Dan sebaliknya, kalau misalkan perusahaan itu profitabilitas yang tinggi, itu umumnya tuh lebih stabil secara finansial dan memiliki risiko financial distress itu tuh lebih rendah. Nah, yang kedua, leverage ini mempengaruhi juga financial distress karena kan leverage sendiri itu adalah rasio utang, di mana rasio ini menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas atau total aset perusahaan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa leverage ini yang tinggi meningkatkan risiko financial distress. Nah, karena beban bunga utangnya itu yang besar, sehingga menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan. Yang ketiga, ada dividen policy. Kenapa dividen policy ini tuh mempengaruhi financial distress? Karena dividen policy ini tuh menggambarkan proporsi laba yang dibagi pada pemegang saham, terus juga mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Nah, dividen policy ini kalau misalkan dia tinggi, dapat mengurangi likuiditas perusahaan sehingga meningkatkan risiko financial distress, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Untuk penelitian ini, saya menggunakan populasi sampel. Pertama itu saya menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi, terutama di sektor gas dan minyak bumi, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2001 sampai 2023. Nah, pemilihan sampel ini tuh dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu dari tahun 2023 atau seperti ketersediaannya ketersediaan data keuangannya selama periode penelitian itu 2021 sampai 2023. Nah, variabel yang saya gunakan itu adalah financial distress. Saya sendiri menggunakan saya sendiri diukur menggunakan Altman Z-score. Sebenarnya ada banyak untuk menghitung financial distress, tapi saya menggunakan Altman Z-score dengan financial distress sama dengan 1.2 H1 plus 1.4 H2, 3.3 H3 plus 0.6 H4 plus 1.0 H5, yang dimana H1 ini tuh working capital to total asset, terus H2 nya tuh didapat dari H1 itu didapat dari working capital to total asset, H2 nya itu dari return earning to total asset, terus H3 itu dari earning before interest and tax to total asset, H4 ini didapat dari market value of equity to total liabilities, H5 ini sales to total asset. Nah, kalau variabel dari Altman Z-score ini, kalau misalkan skor di bawah 1,8 itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar perusahaan menunjukkan kebangkrutan. Sedangkan perusahaan dengan skor di atas 3 kemungkinan besar tidak akan bangkrut. Nah, tadi ada 4 financial distress, profitabilitas, leverage, dan dividen policy. Nah, profitabilitas saya mengambil dari diukur dengan return on asset atau ROA yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dengan rumusnya itu net income to total asset.
Yang kedua itu leverage. Nah, leverage ini diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan kembali hutangnya yang ada dengan menggunakan modal atau ekuitas yang ada. Dengan rumusnya itu total debt to equity. Terus dividend policy ini diukur menggunakan rasio dividend payout ratio, yang dimana rasio ini dihitung dari total dividen yang dibagikan dengan laba bersih perusahaan atau total dividend to net income. Analisis dari sektor energi ini pertama atau analisis hipotesis yang saya sudah teliti. Pertama itu ada analisis deskriptif ini, di mana analisis statistik deskriptif ini mengkaji perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2023 sebagai populasi penelitian, yang kemudian dipilih menggunakan purpose sampling untuk menentukan sampel uji. Setelah memilih sampelnya itu yang sesuai kriterianya itu yang telah ditemukan 39 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dan menghasilkan 84 data observasi. Nah, sesuai yang digambar ini itu adalah hasil dari statistik deskriptif. Tada. Yang kedua ada uji normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data ini atau one sample K ini menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai asymptotic-nya to tail sebesar 0,200. Gak bisa nunjuknya. Lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi data dan distribusi normal. Selain itu, nilai Monte Carlo signifikannya itu to tail sebesar 0,723. Itu juga mendukung kesimpulan ini dengan demikian itu asumsi normalitasnya terpenuhi. Terus ada uji multikolinearitas. Nah, hasil tabel koefisien ini menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu financial distress-nya, dengan nilai koefisiennya 27,583 dan nilai signifikan itu lebih dari 0,001. Variabel leverage-nya ini dan dividend policy itu tidak signifikan karena nilai signifikannya masing-masing 0,167 dan 0,193, lebih besar daripada 0,05. Selain itu, nilai VIF-nya tuh untuk semua variabel di bawah 10 menunjukkan tidak ada masalah untuk multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan dari tabel regresi, variabel ROA ini berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen, yaitu financial distress. Ya, karena koefisiennya itu 27,583 yang dimana itu lebih besar daripada 0,01 yang menunjukkan pengaruh yang kuat. Sebaliknya terus variabel leverage ini atau DER itu koefisiennya 0,184 atau P sama dengan 0,167 dan dividendnya ini koefisiennya itu 0,061 atau 0,193. Itu tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi financial distress. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hanya ROA atau profitabilitas yang menjadi faktor penting dalam model ini. Nah, uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Hasil dari tabel summary ini, nilai R ini sebesar 0,634 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen, yaitu leverage, profitabilitas, dan dividend policy itu dengan variabel dependen, yaitu financial distress. Nah, nilai R square-nya ini sebesar 0,401 menunjukkan bahwa 40,1% variasi dalam financial distress
dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, yang sementara sisanya itu 59,9% yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, nilai adjust R-square ini sebesar 0,379 memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan model dalam memperhitungkan jumlah prediktor dalam model. Nilai standar error-nya itu sebesar 0,34133 yang menunjukkan tingkat penyimpangan atau kesalahan estimasi dari model ini. Nah, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel koefisien ini, konstanta sebesarnya itu minus 26,151 menunjukkan bahwa ketika semua variabel independennya itu bernilai 0, nilai variabel dependennya itu yaitu financial distress diberikan minus 26,151, yang dimana variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial distress dengan koefisien 27,583 atau lebih dari 0,001, yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas ini akan meningkatkan financial distress, atau sebaliknya variabel leverage ini yang koefisiennya 0,183 atau 0,167 dan dividen polisnya ini yang koefisiennya 0,061 atau 0,193 itu tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi financial distress, sehingga pengaruhnya itu terhadap variabel dependen atau financial distress ini dianggap tidak cukup kuat dalam model ini. Nah, kesimpulannya profitabilitas ini atau ROA menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap risiko financial distress. Nah, perusahaan yang tingkat profitabilitasnya yang tinggi cenderung lebih stabil secara finansial karena mampu menghasilkan laba yang cukup untuk menutup biaya operasional dan kewajiban utangnya. Nah, kalau leverage yang mencerminkan rasio utang terhadap ekuitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan dan dalam meningkatkan risiko financial distress pada perusahaan sektor energi. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen utang mungkin telah dikelola dengan baik, atau sektor energi juga memiliki karakteristik unik yang memitigasikan dampak leverage terhadap risiko ini. Yang ketiga adalah kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini atau dividen policy ini, pembagian dividen juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap risiko financial distress. Namun, rasio yang terlalu tinggi dapat mengurangi likuiditas perusahaan, sehingga tetap perlu diperhatikan dalam strategi keuangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.